kita mau bahas tentang merger dan akuisisi. Nah, ini salah satu corporate action yang sebenarnya sangat menarik. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu digosipkan atau berencana akan melakukan merger dan akuisisi, itu biasanya harganya melambung tinggi. Dan apa sih bedanya merger dan akuisisi? Jadi, sahabat Miraset, kita bahas yang merger dulu ya. Jadi, kalau misalnya merger, itu adalah menggabungkan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan baru. Jadi entitas yang nantinya berdiri itu adalah satu perusahaan baru. Mungkin sahabat Miraset nanti lebih nyambung kalau misalnya udah ada contohnya gitu ya. Nah, contoh merger yang dilakukan oleh ini nih, waktu sebelum IPO, Goto itu hasil merger dari 3 perusahaan, yaitu Gojek, Tokopedia, dan juga Goto Finansial. Nah, itu membentuk satu perusahaan, Goto, yang kemudian IPO saat ini dengan kode sahamnya Goto. Atau contoh merger lain yang terjadi juga, ini akhir tahun, tapi efektifnya tahun ini, jadi akhir tahun lalu udah dimulai, itu adalah merger antara Indosat Ooredoo dengan Hutchison 3 yang kemudian menghasilkan satu entitas baru yang namanya Indosat Ooredoo Hutchison. Atau ini adalah merger yang hasil dari 3 perusahaan atau 3 bank BUMN syariah, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Ini waktu itu tahun 2020 dan menghasilkan satu entitas baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Dan kalau yang tadi itu contoh mergernya itu mungkin ada beberapa yang memang salah satunya itu tidak TBK. Nah, kalau yang ini, yang contoh yang tiga-tiganya TBK, itu adalah merger antara 3 perusahaan Ciputra. Jadi waktu itu ada 3 perusahaan Ciputra yang TBK, Ciputra Development, CTRA, CTRP, Ciputra Property, dan juga CTRS, Ciputra Surya. Yang kemudian di merger jadi satu, itu jadi Ciputra. Maaf sebelumnya dengan suaranya. Dan sahabat Miraset, ini adalah contoh merger CTRA. Jadi kalau misalnya mergernya itu tiga-tiganya, ini contohnya 3 perusahaan, yang dimana tiga-tiganya ini adalah perusahaan yang TBK, itu maka nanti ada satu entitas baru yang ada satu entitas yang dipertahankan, gitu ya. Jadi waktu itu CTRA yang dipertahankan, CTRS dan CTRP-nya delisting. Dan sebagai pemilik saham CTRS dan CTRP itu nanti akan dikonversi sahamnya. Seperti itu. Jadi waktu itu satu CTRS itu dikonversi jadi 2,3 saham CTRA. Yang CTRP, satu saham CTRP itu dikonversi jadi 0,55 saham CTRA. Seperti itu, sahabat Miraset. Dan jadwalnya itu seperti itu, waktu itu terjadinya efektifnya tahun 2017. Nah, apa sih pengaruhnya ke merger ini terhadap perdagangan saham? Biasanya bahkan sebelum efektif pun atau sebelum diresmikan oleh perusahaan, itu biasanya kalau udah mulai ada gosip-gosip, itu harga sahamnya udah naik gitu. Biasanya harga dari perusahaan sasaran itu biasanya naiknya lebih besar daripada perusahaan hasil mergernya. Nah, ini kalau misalnya in case dua-duanya itu adalah perusahaan yang TBK. Tapi kalau misalnya hanya salah satu yang TBK, itu biasanya perusahaan, baik itu perusahaan hasil mergernya atau perusahaan sasarannya, itu pasti naik harganya. Sementara kalau untuk volume perdagangan itu juga mengikuti ya, karena istilahnya berita baik gitu ya, maka volume perdagangannya juga naik. Nah, sementara kalau untuk akuisisi sendiri, kalau tadi kan membentuk satu perusahaan baru. Kalau akuisisi itu adalah pengambil alihan suatu perusahaan, tapi tanpa membentuk satu perusahaan baru. Jadi dua perusahaan ini, misalnya salah satu diambil alih, itu tetap ada. Hanya biasanya ada ada pergantian kepemilikan seperti itu. Jadi mungkin yang biasanya 100% dimiliki A, setelah diakuisisi B, maka nanti 100% jadi B, seperti itu. Nah, contoh akuisisi yang terjadi tahun ini yang cukup besar juga, itu adalah waktu Bank Mayora itu diambil oleh Bank BNI. Jadi ini Bank Mayora itu akan dijadikan bank digital oleh Bank BNI. Kemudian ada contoh bank juga, ini adalah Astra International yang mengakuisisi saham Bank Jasa Jakarta. Jadi dulu Astra itu menjual kepemilikan di Permata, dan kemudian di tahun ini masuk kembali untuk bikin bank digital, itu nanti adalah Bank Jasa Jakarta. Kemudian, nah ini yang contoh dua-duanya sudah listing. Jadi XL Axiata tahun ini itu mengambil
menjadi pemilik dari Linknet. Jadi sebelumnya Linknet ini yang punya Lipo, kemudian diambil oleh XL Axiata. Nah, kalau misalnya dua perusahaan, nah ini mungkin sedikit dulu, untuk proses akuisisinya, itu biasanya setelah akuisisi, itu maka ada pemilik saham baru atau new controller. Nah, new controller ini wajib untuk melakukan tender offer. Dan nanti setelah melakukan tender offer, yang artinya kalau ada yang tidak setuju dari proses akuisisi ini, maka pemilik sahamnya itu akan dibeli sahamnya di angka tertentu. Dan nanti itu ada proses lagi yang namanya refloating, karena dari bursa itu mensyaratkan itu dalam persentase tertentu saham itu harus beredar di pasar. Kepemilikan publik itu harus berapa persen itu, maka akan ada ketentuan, akan ada refloating untuk selanjutnya. Dan ini contoh sahabat Mira Asset itu tender offer link. Jadi waktu itu link yang tadi sebelumnya saya bilang yang punya adalah Lipo, kemudian diambil alih oleh XL Axiata. Jadi yang melakukan tender offer dalam hal ini adalah Axiata Berhad. Jadi induk usahanya XL. Nah, ini melakukan tender offer. Jadi dibeli kalau misalnya pemilik saham Link yang nggak setuju dengan Axiata sebagai pemilik baru itu, maka bisa menjualnya di harga tender 4.800 seperti itu. Nah, jadwalnya itu biasanya tersedia kurang lebih tender offer itu biasanya 1 bulan. Dan sedikit lagi, pengaruhnya juga biasanya harga sahamnya naik nih, baik itu perusahaan sasaran ataupun juga perusahaan yang mengakuisisi, karena biasanya itu akan terbentuk satu atau terbentuk kerjasama yang baik ya dari dua perusahaan ini yang nantinya akan bersinergi, jadi akhirnya membawa dampak yang positif untuk kedua perusahaan. Dan juga untuk volume perdagangan ini mengalami kenaikan. Dan sekian materinya, dan kita akan lanjut ke